Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Cerita yang dialami Kusno ini terjadi saat masih bekerja di salah satu rumah sakit pada tahun 2003. Kusno yang sudah bekerja 5 tahun sebagai perawat di rumah sakit itu baru kali ini mengalami hal mistis yang membuatnya tidak percaya dengan apa yang dialaminya. Kisah berawal ketika hari Selasa sekitar jam 4 sore. Di ruang perawatan datang seorang pasien laki-laki yang diantar oleh 3 orang pria untuk menempati kamar melati kelas 2 di rumah sakit itu. Setelah mengantar pasien yang bernama Aden, satu persatu laki-laki yang mengantarkan tadi pergi entah kemana. Kamar yang kosong, tidak ada pasien lain selain Aden, membuat kamar nampak sunyi. Kusno yang bertugas sore itu membawa obat untuk diberikan ke pasien. Saat tangannya membuka pintu kamar, dia melihat Pak Aden yang berusia sekitar 35 tahun terbaring lemas di atas ranjang. Banyak luka di badannya, beberapa luka ditutupi kain plester berwarna putih. Kelopak matanya tertutup seperti layaknya orang yang sedang tidur. "Pak Aden, saya suntik dulu ya Pak." Kusno menyapa dan membangunkan Pak Aden. Dia berdiri di samping ranjang. Tangannya memegang selang infus yang berada di tangan Pak Aden. Laki-laki itu hanya terdiam, matanya tetap tertutup. Tidak ada suara yang keluar dari mulut Pak Aden. Wajahnya nampak pucat dan lemas. Dengan perlahan-lahan, jarum suntik dimasukkan ke selang infus. Cairan obat berwarna putih bening mengalir masuk ke dalam selang tangan yang ada di dekat jari Pak Aden. Setelah cairan obat masuk dan habis, Kusno merapikan selang infusnya. "Sudah ya Pak?" Kusno mencoba memegang tangan Pak Aden. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Kusno melihat pasien itu perlahan-lahan membuka kelopak matanya. Matanya hanya terbuka sedikit, perlahan-lahan menutup kembali. Kusno meninggalkan kamar dan kembali ke ruang perawatan. Di dalam ruangan ada 3 perawat yang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. "Bayu, itu pasien baru kenapa? Kasian banget badannya sampai luka begitu," tanya Kusno menghampiri Bayu yang sedang menulis di sampingnya. "Kecelakaan. Kok nggak ada keluarga yang nungguin? Kayaknya tadi gue lihat ada 3 orang yang nganterin." "Itu bukan keluarganya, katanya temannya," sahut Vini, salah satu perawat yang ada di situ. "Oh iya, Bayu, Vini, besok gue cuti ya. Lu selamat bertugas, jangan males, yang rajin ya." "Enak banget lu, gue lagi yang gantian lu." Dengan wajah sedikit kesal, Bayu melihat ke samping. Dia menatap Kusno yang tertawa mendengar perkataan Bayu. Setelah cuti karena ada acara keluarga, kebesokan malamnya sekitar jam 9, Kusno yang berjaga sendiri di ruang perawatan mendengar bel dari salah satu kamar pasien. Dengan sigap matanya tertuju ke layar monitor untuk melihat dari kamar berapa panggilan dari pasien itu. Kakinya melangkah dengan cepat menghampiri kamar 6. Tangannya langsung membuka handle pintu. Dia melihat Pak Aden duduk di pinggir ranjang membelakanginya. Kusno masuk ke dalam. Dengan ramah dia menyapa Pak Aden. "Malam Pak Aden, ada yang bisa saya bantu Pak?" Pak Aden tidak menjawab. Wajahnya terlihat putih pucat. Tatapannya kosong mengarah ke jendela rumah sakit yang tertutup kain hordeng. Kusno berdiri tepat di depan laki-laki itu. "Ada apa Pak Aden? Tadi Bapak pencet bel kan? Ada yang bisa saya bantu Pak?" Kusno mengulangi pertanyaannya. Lagi-lagi tidak ada jawaban dari laki-laki itu. Tatapan matanya kosong. Perlahan-lahan tangannya terangkat dan menuju ke arah jendela yang tertutup. Mata Kusno tertuju ke ranjang yang ada di sampingnya. 2 ranjang yang kosong persis di samping ranjang Pak Aden terlihat rapi. Dia mengira Pak Aden menuju ke arah ranjang yang ada di sebelahnya. Mata Kusno sekarang tertuju ke jendela. "Pak Aden, ada apa Pak?"
Mulai ada rasa takut yang dirasakan Kusno. Dia berpikir Pak Aden melihat setan. Matanya mengamati jendela yang tertutup hordeng berwarna coklat itu. Semua terlihat baik-baik saja. Matanya kembali menatap wajah Pak Aden. Pak Aden tiduran aja. Jangan duduk ya. Jangan banyak bergerak. Belum sempat Kusno membantu Pak Aden untuk merebahkan badannya. Perlahan-lahan Pak Aden merebahkan badannya sendiri. Kusno pun kembali ke ruangan. Tangannya mendarik kendal pintu untuk menutupnya. Bingung, mau ngapain tuh bapak itu? Ditanya diam aja. Apa dia lagi mimpi kali ya? Kusno melangkahkan kakinya memasuki ruang perawat. Dia berpapasan dengan Vini yang keluar dari ruangan karena ada panggilan dari kamar pasien. Pagi sekitar jam 5, Kusno yang sedang berada di dalam kamar mandi untuk buang air kecil berpapasan dengan satpam yang menjaga di pintu utama ruang melati. Satpam yang bernama Agus menyapanya sambil membuka keran air di wastafel untuk mencuci tangan. Bang, tadi kok ada pasien kencing di sini ya? Kenapa nggak kencing di kamarnya? Siapa? Tanya Kusno keheranan. Nggak tahu saya. Badannya banyak luka, mukanya juga kayak ada luka gitu, kayak bekas darah kering gitu bang. Ah, lu mah jangan nakut-nakutin lah. Sini nggak ada pasien yang kayak gitu. Ada tuh satu di kamar 6. Tapi nggak mungkin dia kesini, jalannya aja susah, kakinya juga sakit. Bener bang. Yang anehnya tuh, gue tanya dia diem aja. Masuk ke dalam situ tuh. Terus gue tinggal aja, gue balik aja ke tempat jaga. Jawab Agus sambil menunjukkan bilik tempat untuk buang air besar. Kusno yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Agus hanya tersenyum. Dia tahu kalau Agus seringkali menakut-nakuti karyawan yang bertugas malam. Agus terkenal paling iseng di antara satpam lainnya. Keisengannya hanya untuk bercanda dan dia paling senang kalau melihat temannya sampai takut. Kebesokan harinya, sekitar jam 1 pagi, Kusno yang bertugas malam dan baru saja selesai menggantikan infus salah satu pasien yang ada di kamar perawat, mendengar suara panggilan. Kakinya yang baru memasuki ruang perawat terhenti tepat di depan monitor. Dia melihat ada panggilan dari kamar Pak Aden. Dengan sigap, kakinya melangkah keluar ruangan mendatangi kamar Pak Aden. Kakinya yang baru melangkah memasuki kamar terhenti ketika matanya melihat tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Matanya langsung tertuju ke tiang infus di kamar Pak Aden. Botol infusan masih tergantung, sedangkan selangnya berada di atas ranjang. Kusno bergegas menghampiri ranjang. Dilihatnya ada bercak darah di atas ranjang. Samar-samar dia mendengar suara air dari dalam kamar mandi. Dia coba menunggu Pak Aden. Matanya berkali-kali melihat selang infus yang berada di atas kasur. Tak berapa lama, suara air berhenti. Kusno masih menunggu di dalam kamar. Sampai 5 menit, pintu kamar mandi tidak dibuka. Dia mencoba mengetuk pintu kamar mandi dan memanggil nama Pak Aden. Tidak ada jawaban. Berpikir takut pasiennya pingsan di dalam kamar mandi, tangannya mencoba menekan handle pintu. Pintu langsung terbuka. Dengan perlahan-lahan sambil terus memanggil nama Pak Aden, Kusno membuka pintu. Kusno tersentak kaget melihat tidak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Matanya tertuju ke lantai kamar mandi. Lantai nampak kering, tidak ada bekas air sedikit pun. Kaki Kusno mundur ke belakang, mulai ada rasa takut. Dia melangkahkan kakinya keluar kamar. Baru saja dia berjalan 3 langkah, matanya melihat Pak Aden berjalan membelakanginya keluar menuju pintu utama ruang melati. Melihat itu, dengan berlari kecil dia memanggil Pak Aden dan menghampirinya. Laki-laki itu menghilang seketika di balik pintu menuju ke arah lift pasien. Tepat di depan pintu, dia melihat Agus yang duduk di tempat jaganya. Tersentak kaget, Kusno tidak melihat Pak Aden ada di depan lift. "Gus, pasiennya mana? Udah turun ya?" "Siapa bang?" tanya Agus kebingungan. "Barusan ada pasien turun dari lift nggak?" "Nggak ada siapa-siapa." "Lu yang bener Gus, lu tidur kali."
Barusan gue lihat dia masuk sini. Ya ilah bang, lu kan lihat gue lagi duduk melek, masa tidur? Nggak ada yang lewat sini. Kalau nggak gue tahu dong, gue kan di depan lift percis. Kusno terdiam, dahinya berkerut. Bunyi bel lift terdengar seperti ada orang yang menuju ke lantai itu. Perlahan-lahan pintu lift terbuka. Bayu keluar dari dalam lift. Di tangannya ada buku catatan yang dibawanya. Ngapain lu di sini? Bukan jaga di ruangan? Bayu berjalan melewati Agus dan Kusno. Seketika Kusno menarik tangan Agus. Tadi gue lihat pasien masuk sini, tapi kata si Agus nggak ada yang lewat sini. Pasien yang mana? Tanya Bayu mengerutkan dahinya. Pak Aden yang di kamar 6. Bayu tersentak kaget. Wajahnya berubah seketika. Lu yang bener. Tugas malam nih, jangan nakut-nakutin. Sumpah, ngapain gue nakut-nakutin lu? Bayu terdiam sejenak. Matanya melihat ke sekeliling. Melihat mata Bayu, Agus dan Kusno juga ikut melihat ke sekeliling ruangan. Lu nggak tahu kalau Pak Aden udah meninggal? Ah, lu serius? Kapan? Kemarin gue masih periksa dia kok. Kemarin? Emang lu ke kamar nomor 6? Tanya Bayu dengan muka sedikit pucat. Iya. Kusno menceritakan apa yang dialami saat bertugas malam kemarin. Dari mulai bel berbunyi sampai Pak Aden menunjukkan tangannya ke arah jendela. Mendengar cerita Kusno, Agus juga menceritakan kejadian kemarin saat dirinya bertemu pasien di kamar mandi dengan banyak luka di badannya. Ternyata yang diceritakan Agus benar apa yang dilihatnya, bukan sekedar menakut-nakuti temannya yang selama ini dilakukannya. Karena penasaran, Kusno menarik tangan Bayu untuk melihat ke kamar nomor 6 di mana dia melihat botol infus masih tergantung di tiang besi di samping ranjang Pak Aden. Agus yang juga penasaran ikut ke kamar. Di dalam kamar mereka tidak melihat botol seperti yang diceritakan Kusno. Tidak ada darah juga di atas ranjang. Kamar itu terlihat kosong dan bersih. Dengan langkah cepat mereka meninggalkan kamar itu, bergegas keluar. Ada perasaan takut malam itu. Bayu dan Kusno tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman perawat lain yang berjaga malam. Mereka tidak mau menimbulkan kegaduhan karena cerita penampakan yang dilihatnya. Bayu menceritakan kalau Pak Aden meninggal saat Kusno tidak masuk karena cuti, dan belum ada pasien lain yang menempati kamar itu. Bayu juga lupa memberitahu kalau ada pasien yang meninggal ke Kusno. Sampai kurang lebih 2 minggu sejak meninggalnya pasien di kamar 6, banyak cerita yang beredar di kalangan perawat dan petugas yang berjaga. Mereka sering melihat penampakan Pak Aden yang masih berada di ruang melati. Bahkan ketika kamar itu ditempati seorang pasien, di hari kedua pasien itu dirawat, dia sempat melihat Pak Aden tidur berbaring di atas ranjang yang ada di sampingnya. Bagi Kusno yang bekerja di rumah sakit, hal seperti itu sudah biasa terjadi. Yang penting bagaimana dia bisa mengendalikan pikiran dia dan menguatkan diri dia agar terhindar dari gangguan makhluk tak kasat mata. Itulah pengalaman Kusno ketika diteror pasiennya yang baru meninggal. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.